Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan sore hari ini, amin. Yang mau memuji Tuhan sore hari ini, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Penuhi setiap hati kami Tuhan, dan buka hati kami Tuhan, Kau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salam kepada Bapak Saudara. Sayang
Padamu
kami bersuka cita pada sore menjelang malam ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Ketika kami menyembah Engkau, ketika kami menaikkan pujian kami, Engkau hadir di tempat ini dan di hati kami. Tuhan, untuk melengkapi sukacita kami malam ini, kami membaca dan mendengar firman-Mu. Allah Roh Kudus berbicaralah kepada kami semua. Apa yang menjadi kebutuhan kami, sampaikan firman-Mu Tuhan. Agar lewat firman ini, kami semakin kuat dalam mengiring Tuhan dan menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Urapi juga hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dan kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan ya, kita bersyukur kita ada di Kamis terakhir di bulan Juni ini ya. Minggu depan kita sudah masuk di bulan yang baru. Baik, kita akan baca Alkitab kita bersama dari 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. 2 Korintus 3 ayat yang ke-5, demikian firman. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ya, satu ayat saja. Paulus berkata bahwa dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Nah, dikatakan bahwa kadang-kadang ada orang kalau mengerjakan sesuatu dan selesai, dia anggap bahwa karena kehebatannya maka selesai. Karena saya, maka kue yang ada di meja di depan selesai. Ya kan? Pernahkah saudara berpikir bahwa kalau bukan Tuhan yang campur tangan di sana, itu tidak pernah jadi apapun, ya? Paulus berkata kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Nah, malam ini saya akan menyampaikan firman dengan judul bergantung kepada Allah. Ya, kata bergantung, lihat lampu ini di tengah. Kenapa dia bisa di situ? Karena dia bergantung. Ada tempatnya untuk bergantung. Ya, kenapa dia kuat di situ? Karena ada tempatnya bergantung. Nah, bergantung dalam pengertian sehari-hari sama dengan berharap atau bersandar atau mengandalkan atau terikat. Ya. Kenapa saya sebut terikat? Ada orang ketergantungan dengan obat-obatan. Ya. Kalau dia tidak makan obat, dia akan sakit. Ya. Ada orang tergantung dengan nafsa, narkoba. Ya, makanya masuk di depan, dia di samping. Ya, nah, saudara tuh ada orang bergantung kepada orang lain. Sepertinya kalau orang itu tidak ada, dia akan mati. Ya. Nah, sejak pertama kali muncul ya tahun 1978, film tentang Superman itu sangat digemari seluruh dunia. Ya. Pemeran utamanya waktu itu kalau nggak salah Christopher Reeve. Ya, dan itu sukses. Dan menceritakan tentang sesosok manusia ya dari planet Krypton ya. Dia punya kemampuan luar biasa, dia bisa mengelilingi dunia dan bla 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 bla. Ya, sehingga banyak orang mengidolakan Superman ini ya. Karena apapun dia bisa lakukan. Sehingga tanpa sadar keberadaan Superman menggeser keberadaan Allah dalam kehidupan manusia ya. Orang mulai ragu tentang Tuhan, bisakah Tuhan seperti Superman? Dan banyak orang mulai mundur dari Tuhan karena melihat karakter Superman yang luar biasa. Ya, ada yang bilang begini, kami sudah doa bertahun-tahun, Tuhan tidak pernah tolong. Tapi begitu kami minta pertolongan Superman, saat itu juga langsung kami ditolong. Artinya Superman lebih hebat dari, ya kan? Ya kan? Nah, Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kita ini hidup di dunia dan kita bukan ciptaan Superman. Superman itu kan cuma cerita fiktif ya, ya dari seorang sutradara yang menciptakan film-film itu dulu. Nah,
Kepada siapa kita menggantungkan hidup kita malam ini? Kepada Tuhankah atau kepada yang lain? Ya. Alkitab berkata begini dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya. Orang yang mengandalkan manusia, hatinya pasti jauh dari Tuhan. Seperti kisah Superman tadi. Ada seorang ibu dari Batak, dia pagi-pagi pergi ke pasar bawa belanja dagangan. Sementara suaminya ke kantor. Suaminya punya kedudukan cukup bagus di kantor. Lalu tetangganya ngomong begini, ibu, kenapa capek-capek kerja? Ya, suamimu kan kedudukannya bagus, gajinya pasti cukup untuk membiayai hidup kalian. Kenapa mesti kerja lagi? Lalu si wanita berkata, saya tidak mau gantungkan hidup saya kepada Tuhan, karena suami saya hanya sementara. Maksudnya, ya sementara. Karena kalau bukan diambil Tuhan, diambil cewek lain. Ya. Nah, artinya wanita ini sadar bahwa dia tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada suaminya. Karena suaminya itu manusia yang keberadaannya tidak permanen. Bisa diambil Tuhan, bisa diambil cewek lain katanya. Ya, jadi ini yang mengajar kepada kita bahwa kalau kita mengandalkan orang lain, mungkin kita punya backing, ya, mungkin kita punya kenalan yang kita bisa andalkan. Saya mau katakan bahwa sehebat apapun seseorang, sekalipun dia jenderal, satu hari dia akan pensiun dan tinggal nama saja, ya. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka dia adalah segala-galanya. Yang kedua, kita lihat Mazmur 73 ayat 3 sampai 6. Ini keluhan Bani Asaf, seorang pemazmur yang menjaga bait Allah pada zamannya Daud dulu. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Nah, Bapak Ibu, seringkali ada orang mengandalkan manusia karena dia melihat keberadaan manusia. Heran ya, kok tidak percaya Yesus, tapi sehat-sehat, tidak pernah sakit, tidak pernah batuk. Sementara saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, begitu makan salad langsung diare. Ya. Kena angin malam langsung bersin-bersin. Tapi mereka begadang, ya, setengah malam baru tidur, sehat terus. Kenapa ya? Ya kan, banyak yang berkata seperti itu. Ini adalah keluhan Bani Asaf. Dia melihat orang fasik yang tidak percaya Tuhan, yang hidupnya serampangan, perkataannya aneh-aneh, tetapi hidupnya sehat, tidak pernah masuk rumah sakit. Sementara kita yang katanya anak Tuhan, tiap hari makan obat. Kalau tidak makan obat, tekanan darah naik. Ya, kenapa ya? Ya, tapi kalau saudara baca seterusnya ayat ini, Anda akan melihat dan mengerti bagaimana akhir daripada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bagaimana kehidupan mereka kelak. Ya, sebagai pengikut Kristus, kita memiliki sumber yang bahkan tak mungkin pernah diterima oleh Superman. Ya. Dengan memiliki hubungan dengan Allah, saya percaya kita akan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus bergantung kepada Allah? Mengapa kita harus bergantung kepada Allah? Yang pertama adalah karena Allah yang menciptakan manusia. Bilang ke sampingmu, Allah menciptakan Anda. Ya kan? Bukan orang tua yang ciptakan kita, bukan bidan, bukan dokter
objek. Allah yang menciptakan kita. Nah, kalau Tuhan yang menciptakan kita, maka Dia mengerti siapa kita, seluk-beluk kita. Ya, Dia tahu siapa kita. Ada seorang pria beli dulu di Jepang ya, motor Honda berturunan. Lalu dia beli motor, dia pakai, di tengah jalan mogok. Lalu dia bingung. Sementara dia bingung, tiba-tiba ada orang lewat naik mobil. Lalu dia turun, dia tanya, kenapa motornya? Ya, lalu dia bilang, tidak tahu kenapa, baru beli kemarin sekarang mogok. Dia cuma otak-atik sebentar dan sudah bunyi lagi. Lalu orang yang punya motor bingung, loh, Bapak kok tahu sekali? Iya, saya tahu karena saya ciptakan. Dia ciptakan, jadi dia tahu di mana kelemahannya. Ternyata nah lewat itulah dia pulang ke pabriknya, dia bilang ada kegagalan yang cipta produk kita, lalu diperbaiki. Ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan adalah pencipta kita. Dia tahu sejauh mana kita kuat menghadapi hidup ini. Dia tahu sejauh mana kita mampu menghadapi cobaan-cobaan. Tuhan tahu. Sebab itu kalau kita gantungkan hidup kita kepada Allah, ya, maka dikatakan dalam ayat yang ke-7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah gambaran orang yang bergantung kepada Tuhan. Ya, walaupun hari-hari ini ada orang menggantungkan dirinya kepada orang lain, ada juga yang menggantungkan dirinya di atas tali. Ya, makanya yang mau gantung diri di tali, coba cek dulu talinya, mampu tidak tarik beban kita. Kalau tidak kuat kan nanti Anda gagal mati. Kalau Anda gagal mati berarti gagal ketemu setan. Iya kan? Masa mau bunuh diri kalau ketemu Tuhan? Kan tidak masuk akal. Orang yang bunuh diri pasti ketemu setan. Ya, jadi kalau ada yang mau gantung dirinya, cek dulu talinya, berapa berat badanmu. Karena kalau putus, aduh gagal mati. Pasti tidak mau lagi 2 kali. Ya, saya tidak katakan bunuh diri itu bagus, tidak. Anda ketemu setan. Nah, Bapak Ibu, kita harus mulai hari ini kepada siapa kita bergantung. Ya memang betul, khususnya bagi yang sekolah ya, bergantung kepada orang tua yang membiayai. Tetapi jangan selalu hanya berharap kepada orang tua. Hari-hari ini banyak saya lihat orang anak kuliah ya, yang bahkan ada yang sudah berkata, Papa, tidak usah kirim uang lagi, saya sudah bisa dapat uang. Caranya bagaimana? Dia buka online, ya, dia buat apa-apa, ya, mungkin dalam TikTok dan sebagainya, dia dapat fee di sana. Banyak sekarang yang seperti itu. Ada yang baru 2 tahun kuliah sudah minta orang tua hentikan kiriman karena dia sudah bisa mandiri. Ini luar biasa. Bukan berarti kita tidak bergantung ke orang tua, karena memang tugas orang tua membiayai kita. Tetapi sungguh indah kalau kita bisa hidup mandiri. Katakan amin. Kita belajar untuk tidak selalu berharap kepada orang lain. Kenapa? Orang yang selalu berharap kepada orang lain, saya sebut sebagai orang yang manja. Ya, ada suami yang manja. Mama, ambilkan sepatuku. Mama, mana kaos kaki? Sementara istri lagi di dapur sibuk. Akhirnya karena dia salah pegang, arang dipegang, dia taruh di hidungnya. Datanglah kontan panti, iya ini sepatu ini. Atau semir sepatu saya. Waduh, saya kalau ada suami seperti ini, ya, bawakan itu wajan taruh di kepalanya. Ini suami manja. Tapi di sini tidak ada ya? Iya, di gereja tidak ada, di rumah berbanyak. Ya, ada anak yang seperti itu, terlalu manja. Sedikit-sedikit, mama. Ya, ada yang sampai sudah menikah. Ya, tetap mamanya yang dipanggil kalau ada apa-apa. Bapak Ibu,
Jangan berharap. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan. Amin. Ya. Jika kita mengandalkan Tuhan, maka saya percaya aliran-aliran surgawi akan mengalir dalam hidup kita. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, dan selalu berbuah. Dan maka dikatakan apa saja yang dikerjakannya selalu berhasil. Kita harus belajar mandiri. Kita harus belajar menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Selama kita berharap kepada Tuhan, maka berkat-berkat yang melimpah akan turun dari hidup kita. Ketika bangsa Israel dibawa di padang gurun, mengikuti Musa dengan tiang api dan tiang awan. Selama mereka berharap kepada Allah, maka Tuhan selalu menjaga, memproteksi mereka. Tapi apabila mereka mulai bersungut-sungut, ya, maka banyak masalah yang terjadi. Baik itu yang bumi terbelah turun ke bawah, baik itu yang dipanggul ular, ya, ular beludak, maupun yang karena mereka membuat lembu emas dan seterusnya. Begitu banyak musibah yang dialami bangsa Israel sampai semuanya punah di padang gurun kecuali 2 orang, Kaleb dan Yosua. Musa pun seorang pemimpin akhirnya juga mati di pegunungan Abarim di Gunung Nebo. Kenapa? Karena mereka berubah tidak setia. Kalau kita selalu berharap kepada Allah, maka saya percaya Tuhan selalu menopang hidup kita. Yang setuju katakan amin.